0813341101. Saya semester 1 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Hairun Ternate. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah konsep dasar AUD di bawah bimbingan dosen Dr. Rosita Wondal, MPD. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas dari teori Lev-Vygotsky yang terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama, biografi singkat Lev-Vygotsky. Poin yang kedua, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Poin yang ketiga, teori Vygotsky terhadap perkembangan bahasa pada anak usia dini. Poin yang keempat, prinsip-prinsip dasar teori Vygotsky. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengenal dulu dong siapa sih Lev-Vygotsky ini. Oke, mari kita bahas. Nah, ini biografi singkat dari Lev Vygotsky. Nama lengkapnya Lev Semyonovich Vygotsky. Ia lahir di Orsa, Belarus, Rusia, tepatnya pada tanggal 17 November 1896. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Vygotsky dalam menyalurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Perkembangan pemikirannya meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan mengidap penyakit TBC. Oke, lanjut ke poin yang kedua, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti yang tertera di gambar. Ketika anak menyusun balok dan dibantui oleh orang dewasa, itu akan mempermudah anak dalam menyelesaikan penyusunan balok tersebut. Karena anak-anak jika diajari oleh orang yang lebih tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak-anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang akan ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami anak. Oke, masuk poin yang ketiga, teori Vygotsky terhadap perkembangan bahasa pada anak usia dini. Perkembangan bahasa anak sudah dimulai sejak anak lahir. Perkembangan bahasa pada anak terjadi sejak bayi, yakni ketika bayi mengenal dirinya melalui sentuhan orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang dewasa berperan penting pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Perkembangan kognitif anak berhubungan erat dengan perkembangan bahasa, karena awal perkembangan bahasa berada pada stadium sensori motorik, yaitu ketika anak berusia sekitar 18 bulan. Berikut perkembangan bahasa pada anak terjadi dengan beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap di mana dunia pengetahuan anak terdiri atas model mental dari peristiwa yang dialami anak. Yang kedua, anak telah mampu memindahkan model mental dalam bentuk kata sehingga anak tersebut dapat mengkomunikasikan model mentalnya kepada orang lain. Yang ketiga, anak mampu memahami ekspresi ucapan orang lain. Dan teori Vygotsky tentang perkembangan bahasa anak usia dini mampu menggunakan informasi untuk mengubah model mentalnya kepada kemampuan yang lebih tinggi. Yang keempat, anak dapat mengkonstruksi model mental baru berdasarkan pernyataan orang lain. Perkembangan bahasa selanjutnya pada anak usia dini adalah private speech dan inner speech. Pada private speech ini, anak usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku mereka. Oke, lanjut poin yang terakhir, prinsip-prinsip dasar teori Vygotsky. Vygotsky mengemukakan ada 4 prinsip kunci dalam pembelajaran, yaitu prinsip yang pertama, penekanan pada hakikat sosiokultural pada pembelajaran, atau the sociocultural of learning. Menurut Vygotsky, siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dengan orang lain dalam proses pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. Menurut Vygotsky, dalam proses perkembangan kemampuan kognitif setiap anak memiliki apa yang disebut zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development, yang didefinisikan sebagai jarak atau selisih antara tingkat perkembangan anak yang aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi, yang dimana bisa dicapai si anak jika ia mendapat bimbingan atau bantuan dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih berkompeten. Prinsip ketiga, pemagangan kognitif atau cognitive apprenticeship. Menurut Vygotsky adalah pemagangan kognitif yaitu suatu proses di mana seseorang siswa belajar setahap demi setahap akan memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan seorang ahli.
Seorang ahli bisa orang dewasa atau orang yang lebih tua, bahkan bisa jadi teman sebaya yang telah menguasai permasalahannya. Prinsip yang keempat, yaitu perancahan atau scaffolding. Menurut Vygotsky, adalah perancahan atau scaffolding merupakan satu ide kunci yang ditemukan dari gagasan pembelajaran sosial Vygotsky. Perancahan berarti pemberian sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran. Contohnya seperti yang tertera di gambar. Jadi yang dapat saya simpulkan, teori Vygotsky merupakan teori yang lebih mengacu pada konstruktivisme, karena ia lebih menekan pada hakikat pembelajaran sosiokultural. Teori Vygotsky ada 4 poin yang dapat diterapkan dalam kelas, yaitu yang pertama, nilai ZPD anak, intelligence quotient atau IQ, di mana seorang guru dalam memberikan tugas yang berbeda untuk dapat memulai pembelajaran sehingga seorang guru mampu mengetahui ZPD anak. Yang kedua, menggunakan zona perkembangan proksimal. Dalam pembelajaran artinya, pembelajaran dimulai dengan batas sehingga dapat mengetahui ZPD anak yang nantinya dapat diharapkan anak dapat mengorganisasikan tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, menggunakan teman sebagai guru, artinya anak dapat menggunakan teman sebagai yang lebih berkompeten untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas. Yang terakhir yaitu yang keempat, pantau dan bantu anak dalam menggunakan private speech, artinya seorang guru memantau serta mendorong perkembangan anak dalam mengatur pembicaraan terhadap diri sendiri. Memberikan tempat belajar yang bermakna, artinya pembelajaran memberikan kesempatan anak untuk dapat mengalami belajar sendiri. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai teori Lev Vygotsky. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.